'alal khusyu'i bis salati. Ini bab menyatakan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang mendorong atas khusyuk di dalam salat. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang salatnya khusyuk. Waqad madaha Allah taala al-khashi'in bi qawlihi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin. Orang mukmin yang mana? Allazina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka salatnya khusyuk. Orang mukmin yang mana? Yang sifatnya wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang berpaling dari yang sia-sia. Ya. Wallazina hum lizzakati fa'ilun, orang mukmin yang membayar zakat. Orang mukmin yang sifatnya wallazina hum li furujihim hafizun, yang menjaga kehormatan, menjaga farji, kecuali illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali farji itu digunakan buat istri, aw ma malakat aymanuhum, atau budak. Ya. Fa innahum ghairu malumin, mereka itu tidak dicela. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul 'adun. Kalau farji itu digunakan selain buat istri, atau dulu dia punya budak, bukan itu yang dia salurkan, bukan kepada azwaj, bukan kepada budak. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul 'adun, mereka itulah yang melampaui batas. Orang mukmin yang sifatnya wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang menjaga amanah, ya, yang memelihara janjinya, ya. Orang mukmin yang wallazina hum ala shalawatihim yuhafizun, orang mukmin yang menjaga salat. Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, mereka itulah yang mendapat warisan, ya, surga firdaus, ya, yang abadi. Mereka itu di dalam surganya. Nah, itu sifat-sifat orang mukmin. Yang pertama, salatnya khusyuk, ya. Yang kedua, berpaling dari yang tidak dibutuhkan, ya, yaitulah main-main, berpaling dari yang sia-sia. Yang ketiga, sifat orang mukmin adalah membayar zakat. Yang keempat, sifat mukmin adalah menjaga kehormatan, menjaga farji, ya, kecuali kepada istri atau budak, ya. Orang mukmin adalah yang menjaga amanah, ya, memelihara janji, ya. Orang mukmin adalah orang yang menjaga salat, ya, menjaga salat. Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
Orang-orang yang mempunyai sifat tersebut, ulaika al-mausufuna bima dzukira humul warisun allazina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah sukunul jawarihi ma'a tadarru'in wa khudu'in bil qalbi ila Allah. Khusyuk adalah tenangnya anggota kita tenang ma'a tadarru'in wa khudu'in bil qalbi ila Allah, serta rendah diri, khudu' ya, di dalam hati itu hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa hadir hati kita kepada Allah taala ini perlu beberapa upaya-upaya. Yang pertama, al-isti'azah billahi ta'ala minasyaiton. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Yaitu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Wa inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun ya. Atau dengan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril ghassil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kalau merasa terganggu karena ingat kepada Allahnya itu mau sholat ya, tapi kalau dia dari rumah udah ingat, udah jam'ul himmah, sudah mengumpulkan himmah bahwa tidak ada tujuan hadir ke masjid atau ke mushola kecuali untuk sholat, itu ya langsung nggak pakai baca bukan birabbin nas, sudah langsung setar Allahu Akbar ya, karena udah nyambung kan, karena terhalang dengan dunia, jadi perlu diisti'azahkan. Yang kedua, upaya-upaya khusyuk itu tadabburul qiraah fi shalat wa anwa'iz zikri fiha. Jadi bacaan-bacaan di dalam salat itu, zikir-zikir di dalam salat itu hendaknya kita mengerti maknanya. Udah mengerti maknanya juga belum tentu ya. Dipahami itu dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, itu bacaan-bacaan dan zikir hendaknya dipahami, ditadabburkan ya, dipikirkan itu maknanya. Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Itu bukan maha besar dari sesuatu, tetapi maknanya maha besar itu adalah takzim kita kepada Allah. Jadi Allah jangan dibandingin sama sesuatu, karena Allah nggak ada bandingnya. Bukan Allah lebih besar daripada lurah, Allah lebih besar daripada camat, Allah lebih besar daripada presiden. Nggak bisa dibandingin, bukan itu maksudnya. Jadi maha besar itu artinya takzim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lagi mau ngadap Allah ini, nggak boleh nggak serius. Misalnya meletokin tangan lah ya, bayang itu kan ya, nengok sana nengok kemari, ya, itu namanya nggak takzim. Kalau kita lagi sholat itu nengok sana nengok kemari, ini nggak takzim seperti kita diajak bicara ya sama orang tua atau sama siapa ya, sama guru atau sama yang lainnya.
Kalau kita lagi bicara, kemudian kita melengos, diajak bicara, melengos atau melengos. Nggak ngelatih, itu kan namanya nggak ada takzim ya, nggak ada takzim ya. Jadi begitu juga ketika kita mengucap Allahu Akbar, itu kita menghadap kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi yang selanjutnya ma'rifatu dhafil insan wa faqrihi fi hali ruku'ihi wa sujudihi. Yang menjadi sebab-sebab membawa kepada hadir hati kita dalam salat adalah mengakui atau mengetahui lemahnya manusia dan fakirnya manusia, utamanya pada ketika rukuknya. Ketika ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wa sujudihi, ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Makin kita turun ke bumi, ya, wajah kita ke tempat sujud, malah bacaannya subhana rabbiyal a'la. Jadi kita berarti ini lemah. Ma'rifatu dhafil insan, mengenal lemahnya manusia, wa faqrihi, dan fakirnya, fi hali ruku'ihi wa sujudihi, pada hal ruku'nya dan sujudnya. Ketika ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lebih-lebih ketika sujud, semakin kita merendahkan diri. Subhana rabbiyal a'la. Ya. Kita makin rendah, tapi zikir kita Allah itu yang a'la, gitu ya. Sebetulnya ini tercakup dalam firman Allah, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kamu semua ini manusia fakir di hadapan Allah. Walaupun kaya harta, ya, semuanya fakir. Walaupun kaya ilmu, yaitu semua fakir itu di hadapan Allah. Antumul fuqara ilallah, fakir kepada rahmat Allah, ya. Wallahu wal ghaniyul hamid, Allah itu yang maha kaya, yang maha terpuji. Artinya Allah maha kaya, Allah tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan siapapun, ya. Khaliq, Allah itu Khaliq. Qala al-Imam At-Tahawi, Allah itu Khaliqun bila hajah. Khaliqun bila hajah. Jadi pencipta dan tidak butuh kepada yang diciptakan. Dia menciptakan langit, enggak butuh sama langit. Menciptakan bumi, butuh sama bumi. Menciptakan manusia, enggak butuh manusia. Adapun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu ibadah kita buat kita, ya. Kita enggak ibadah, Allah kagak rugi. Kita ibadah, Allah kagak untung. Itu artinya kaya. Jadi khaliqun bila hajah. Ketika ruku, khususnya ketika sujud, kita ma'rifah, kita ketahui bahwa manusia itu lemah, ya. Manusia itu butuh. Yang keempat, istihdaru azamatillahi ta'ala wa annal musalliya yunajilhi ilaihi. Menghadirkan kebesaran Allah dan bahwa orang yang sholat itu sedang beraudensi, sedang bermohon, berbincang-bincang kepada Allah Ta'ala. Jadi biar serius itu maksudnya, ya. Istihdaru azamatillah, ya. Yang kelima, hasru nazrihi fi maudhi'i sujudihi. Jadi upaya-upaya atau sebab-sebab khusyuk itu adalah sebab-sebab hadir salat, hati kita hadir adalah hasru nazrihi fi maudhi'i sujudihi. Jadi di tempat sujud, ke tempat sujud situ. Memandangnya ke tempat sujud. Fa inna nazra iza tafarraqat tabi'ahul qalbu. Kalau pandangan berpisah-pisah, ya, bercerai-berai, itu hati ngikutin biasanya. Jadi nengok sana nengok mari, itu hati jadi nengok juga biasanya itu, ya. Jadi kecuali lagi tasahud, itu ngadepnya ngeliatinnya telunjuk.
Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau tadi lagi berdiri umpamanya ngadepin tempat sujud, tapi kalau ketika tasyahud itu asyhadu an la ilaha illallah. Ini ketelunjuk pandangannya itu. Kemudian juga alla yudkhilas salata alla yadkhulas salata wa huwa istighalin balin min ajli syahwati aklin wa surbin au min ajli mudafa'atil akhbasain. Jangan kita sholat dahulu kalau laparnya sangat, ya, hausnya misalnya sangat atau buang air, pengen, udah bahasa kita kebelet ya, udah jangan ditahan. Itu karena nanti akan mengganggu hadirnya hati kita kepada sholatnya. Nah itu li ihdharil qalbi bis shalah asbab. Itulah di antara sebab-sebab bisa hadir sholat. Jadi sukunul jawarih ma'atadarru'in wa khudu'in fil qalbi ila Allah. Jadi hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya hadir hati atau khusyuk yaitulah pada takbiratul ihram. Di dalam fikih yang kita baca enggak ada rukun salat khusyuk. 17 rukun salat ada enggak khusyuk? Enggak ada. Itu fuqaha. Jadi ammas sufiyah, adapun ahli tasawuf, fa innahum qailuna biwujubihi mahma amkana. Adapun orang-orang sufi mengatakan wajib itu khusyuk. Mahma amkana, semampu mungkin. Semampu mungkin. Wajib. Jadi kalau begitu rukun sholat ada berapa? 18. Ditambah apa? Khusyuk. Digabung dengan pendapat sufiyah. Rukun sholat ada 19. Ditambah niatul khuruj. Nah, niat keluar sholat. Niat keluar sholat. Rukun sholat ada 20. Ditambah musolli. Kalau rukun aja orangnya kagak. Musolli itu orangnya. Jadi itu sekalipun kita baca fikih, tetap saja komentarnya seperti itu di dalam kitab Syarah Fathul Qorib, misalnya Bajuri. Jadi kalau ada yang mengatakan rukun sholat ada 20, ya jangan heran. Ada yang mengatakan 19 atau 18, nanti ditambah khusus saja sudah 18. Jadi digabung kalau begitu ya, jangan cukup fuqaha saja. Sebab ini bersumber pada firman Allah, qad aflahal mu'minun allazina hum fi shalatihim khashi'un. Jadi khusyuk di dalam seluruh salat itu sunnah. Karena nggak mungkin kita, bukan nggak mungkin, mungkin ada yang mungkin. Kalau ada yang mungkin, ada yang bisa dan kagak ya. Dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Ingat sama Allah terus, mungkin nggak? Ya kalau saya nggak mungkin lah gitu. Nggak mungkin lah gitu ya. Nggak. Itu sudah tenggelam kepada Allah ya. Sampai dia lupa sholat. Itu. Nah. Jadi khusyuk di dalam seluruh sholat sunnah. Karena kita misalnya di dalam takbir itu hadir hati bahwa saya sholat subuh 2 rakaat ikut imam, hadir hati, tapi kesananya entar nyambung, entar kagak ya. Jadi makanya khusyuk di dalam seluruh sholat itu sunnah, tetapi wa fi takbiratil ihram wajibun wa ruknun. Tapi dalam takbiratul ihram itu wajib dan merupakan rukun. Ya, kalau di dalam takbiratul ihram saja sudah enggak ada hadir hati,
ya fala sholata lahu, ya enggak salat. Jadi hadir di dalam atau khusyuk di dalam seluruh salat itu sunnah, ya. Seluruhnya sunnah. Jadi khusyuk itu apa? Merupakan takbiratul ihram itu rukun. Mau nggak mau, kalau dalam takbir itu mesti hadir hati ya. Tapi seluruh sholat itu sunnah ya enggak? Kemudian apa saja yang mencegah hadirnya hati itu apa saja ya? Yang mencegah hadir hati yaitulah diantaranya wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajulu muhtasiran tafaqun alaih wal lafzu li muslimin wa ma'nahu ayyaj'ala yadahu ala khasiratihi. Makna khasiran adalah menjadikan tangannya di pinggangnya. Jadi orang sholat tulak pinggang. Nah ini bisa menyebabkan tidak hadir hati. Sholat tulak pinggang. Tulak pinggang itu ya adalah fi'lal Yahudi, perbuatan orang Yahudi. Waqad nahanallahu wa rasuluhu an natashabbaha biha. Kenapa tulak pinggang enggak boleh? Karena serupa dengan kerjaan orang Yahudi. Jadi makruh salat sambil tulak pinggang. Kenapa? Bi anna zalika wa warada fil Bukhari musarrahan, sebab kemakruhannya itu apa? Wa warada fil Bukhari musarrahan bi anna zalika fi'lal yahudi wa qad nahana Allahu wa rasuluhu an natashabbaha biha. Jadi hukumnya apa? Makruh salat sambil tulak pinggang. Kecuali tulak pinggang pinggangnya lagi sakit gitu. Pinggangnya sakit dia tulak pinggang gitu, ya itu bukan nyontoh orang Yahudi yang ya lagi sakit pinggangnya. Dia pegang pinggang karena sakit gitu. Itu lain ya. Tapi kalau nyontoh itu nggak boleh. Ya. Karena itu fi'lul mutakabbirin. Orang tulak pinggang itu adalah pekerjaan orang takabur. Pekerjaan orang takabur. Jangan tulak pinggang lah ya. Bagaimana mau hadir hati sama sholat ya. Yang hadis selanjutnya An Anasin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal asya fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib muttafaqun alaih wa warada aidan min tariqi Zuhri an Anas bi lafzi idza hadara al isya wa uqimatis shalah fabda'u bil asya. Nah, ini yang tadi kita baca. Ya, saya katakan bahwa untuk hadir sholat itu, menghadirkan sholat dalam hati itu adalah hilangkan dulu sebab-sebab yang menghalangi hadirnya hati, yaitu kepengen makan. Kita pengen makan, udah lapar sekali, kita haus sekali. Kita sudah pengen buang air, yang sudah kebelet lah, sudah sangat pengen. Itu tidak melakukan sholat dulu. Ya, maunya makan dulu. Ya, maunya makan dulu. Ini perut lapar. Kemudian waktu sholat udah masuk. Itu makan dulu
apakah sholat dulu? Ya, ini perintah yang memang cocok sama kita, ya. Makan dulu. Iya, kan perintah Allah itu ada yang kita senang, ada yang rasanya masih terpaksa, ya. Kayak buka puasa, ya disuruh segera, ya. Disuruh segera, ya. Itu cocok sama kita, cocok. Tapi kalau suruh bangun subuh, sedang enak tidur, ya. Ini jam 4 udah bangun, setengah 4 udah bangun, ngaji katanya. Ya, ya itu ada yang kalau yang udah seneng ya enak aja mana. Jadi perintah Allah ini apa? Perintah Nabi juga, kalau kita lapar banget, nasi sama pala ikan udah kelihatan sama sayur gitu. Sesuatu makan dulu. Nah, ini riwayat Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila disajikan makan sore, asa itu makan apa? Makan sore itu ya mau jam 5 kayak mau maghrib kayak makan sore namanya. Fabda'u bihi, maka utamakan, dahulukan makan. Qabla an tusalliyal tasulul maghrib, sebelum sholat maghrib. Ini maghrib dulu apa makan dulu ya? Nah, perutnya bagaimana? Perutnya udah nagih belum? Udah nagih, ya makan dulu. Jangan sampai lagi sholat mikirin makan. Mendingan lagi makan mikirin sholat. Kalau kita sholat aja ntar lagi sholat mikirin apa? Makan. Kelihatan tuh pala ikan. Kelihatan tuh sayurnya, ya. Ya. Jadi makan dulu, ini perintah pas sama kita, ya. Fabda'u bihi qabla an tusallul maghriba. Salat ketinggalan sedapatnya. Sedapatnya. Muttafaqun alaih. Ada lagi lapaznya iza hadarul isya. Nah, iza hadarul isya artinya isya udah masuk waktunya. Wa uqimatis shalah. Komat udah dikomatin, kita pengen makan. Fabda'u bil asya, makan dulu. Jadi berarti kalau istilah makan asya itu makan sore, bisa sebelum maghrib, bisa sebelum isya itu makan sore namanya, ya. Makan sore. Ini jadi perintah buat apa? Buat yang sudah sangat kepengen, ya. Ya, kalau belum kepengen ya biar ngadepin makanan juga tinggal, ya. Ini yang sudah mustaq, ya. Ada mustaq. Jadi kalau kita saya maunya jamaah juga, biarin pengen kentut dikit, pengen buang air dikit, pengen makan, pengen minum, biarin saya tahan aja, saya mau sholat aja. Hukumnya makruh. Bukan enggak boleh, ya, hukumnya cuma makruh saja. Karahatus shalah bihadratit ta'am. Tapi sah saja. Wa an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum bis shalah fala yamsahil hasa, fa innar rahmata tuwajjihu." Rawahul khamsah bi isnadin sahih wa zada Ahmad wahidatan auda. Ini hadis sesuai dengan pada zaman Rasulullah, atau mungkin sesuai juga di satu daerah yang masih ekonominya lemah mungkin, ya. Atau bukan di masjid jadinya. Ya, dulu masjid itu kan belum keramik, masih pasir, ada debu, ya. Ada kerikil. Tuh kalau lagi sholat jangan megang-megang apa? Batu. Lagi sholat jangan megang-megang batu. Iza qama ahadukum bis shalah fala yamsahil hasa. Lagi sholat megangin batu begitu. Jangan mainin batu. Jangan itu, ya. Karena tempat sholatnya masih kerikil, jadi pegangin kerikil. Makruh. Makruh gitu. Lagi sholat megangin cincin dipegang.
Dilihat-lihat begitu. Ya makruh. Di sholat ngeliatin jam, sholat ngeliatin HP, ya enggak. Gimana tuh? Dari sholat ngeliatin Quran. Ya. Hah? Iya, gegaruk gitu. Ngisi tasbih. Iya. Ya, seharusnya itu mengetahui kita ini lagi sedang apa, lagi sedang sujud. Yang kita sibukin, ya bacanya apa. Ya ketika kita ruku, ini yang harus sibuk dengan apa. Itu kan sudah ada tempat-tempatnya. Ya. Kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia diminta wabis waladolin amin, bukan tasbih. Walaupun tasbih itu bagus ya, tapi bukan tempatnya. Maka jadi lagi sholat juga nggak boleh mikirin fikih masalah. Lagi sholat mikirin masalah baca fikih, yas'alunaka 'anil mahid. Lagi baca Quran yas'alunaka 'anil mahid, keingetan orang haid ya, dibayangin tuh haidnya ya. Ke Allah ya, bukan itu masih di masalah ini. Jadi wad usai fi mahalli, dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun itu zikir bagus ya. Ini lagi ngapain? jadi fa innar rahmah tuwajihuhu rawahul khamsah bi isnadin sahih. Rahmat itu menghadap. Nih, ini soal ngaji kan, malaikat datang nggak nih? Malaikat hadir nggak? Hadir, yakin dengan sabda Nabi, majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haqqatuhumul malaikah wa zakarallahu fi man indah. Jadi kita ngaji ini ada punya faedah 4. Ya, 1 nazalat alaihimus sakinah, kita punya ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dikelilingin rahmat. Ini rahmat ada ini. Dikelilingi wa haqqatuhumul malaikah, dikelilingi malaikat. Wa zakarallahu fi man indah, Allah juga absen yang kita hadir ini. Ya. Zakarallahu, Allah ingat, bukannya kita ngingat Allah. Allah ingatin kita nih semua. Jadi karena rahmat mau datang itu biar serius. Jangan meleng. Mau dibagiin berkat meleng, tidur, bisa dilangkain. Itu. Ya. Fa innar rahmah tuwajihuhu. Rahmat datang ngapain kita enggak serius. Nah, itu lagi sholat juga begitu. Rahmat mau datang kita ngapain? Nengok sono, nengok sini. Segala tangan dibeletok-beletokin, misalnya gitu. Hah? Beletok-beletokin tangan waktu sholat itu apa? Makruh. Kenapa? Itu dianggapnya seperti pindah kepada pekerjaan yang lain. Nah, kalau ini kita sholat, ya, dulu ini orang sholat atau sekarang orang sholat jidatnya nempel debu, jidatnya nempel pasir tanah, itu maunya dibuang apa biarin aja? Saya ulang, iza qama ahadukum bi shalat fala yamsahil hasa. Kalau udah salat jangan main-mainin kerikil. Fa inna rahmatu wajihu. Alasannya karena rahmat itu menghadap. Nah, kemudian wazada Ahmad, rawahul khamsah bi isnad sahih. Wazada Ahmad wahidatan. Wahidatan sekali. Udah. Jangan kutuk-kutuk balik lagi. Wahidatan sekali aja. Sekali aja. Karena kalau kagak dibuang, ini ntar semua sujud lagi kan sakit. Dibuang sekali aja. Auda artinya
Biarin aja. Menjadi saksi. Hari kiamat jadi saksi itu debu. Jadi saksi itu yang nempel di mana? Di muka. Wahidatan auda. Maf'ulun li fi'lin mazub takdiru amsahu wahidatan. Atau imsah wahidatan. Nah, sapu sekali aja. Au utruk al-masha. Atau biarin. Jangan diubah. Itu sebagai saksi pada hari kiamat. Ya, sama kita saya pengennya dibuang aja supaya sujud lagi enak. Karena sujud itu enggak semua jidat, ba'dul jabha, sebagian jidat yang harus nempel. Sebagian jidat, sebagian ya asal bagian aja, asal kena sebagian udah jadi. Karena ba'dul jabha, bukan semua jidat. Kalau semua jidat kita begitu, bayangin. Lah. Ada itu ada yang bayang nggak usah ba'dul jabha, sebagian jidat. Oh, jadi misalnya kena debu ya sebagian masih kena lah, jadi orang sujud ya, atau dia nyingkir kita sujud ya, jadi saksi itu ya. Nah ini khususnya bagi dulu perempuan waktu di Arafah kali itu kalau pakai mukna sampai alis. Pakai mukna ada yang sampai alis. Itu kalau ke sujud, anggota sujudnya kurang jabah itu. Karena jabah bisyarti antakuna maksufatan. Kalau jidat syaratnya terbuka. Ya bukan perempuan aja, laki juga kan sukanya pakai songkok begini. Ya. Tapi kalau lagi sholat mah begini, begitu. Lagi sholat, ntar habis sholat mau begini lagi kayak apa? Gimana? Iya, kalau lagi nggak sholat mau begini nggak apa-apa. Kan nggak kena ini anggota sujud mana? Kena yang kena pici, nggak sah. Di dalam sholat mau begini, nah di luar sholat mau begini kayak apa? Tinggal sukanya aja. Ya. Nah ini kadang-kadang udah ke Mekah masih belum tahu rukun sholat. Jidat bisarti antakuna maksufah. Syaratnya jidat itu terbuka. Atau dia rambutnya panjang, boleh di belakangin pakai selampe, tapi ini tetap terbuka, jangan selampenya di sini. Ini ngalangin juga ya. Iya. Ya mudah-mudahan diterima sholatnya ya. Kalau dia ngaji juga, kalau kagak ngaji enak amat ya. Kalau semua orang jahil dimaafin, udah jangan pada ngaji. Kalau semua orang bodoh dimaafin, lah enak. Males-males aja tuh ngajinya ya. Bisa kita tolabul ilmi faridatun. Nyari ilmu wajib. Fakullu man bighairi ilmin a'maluhu mardudatun. Atau kembali setiap orang beramal tanpa ilmu ditolak. Lebihan. Nah, jadi khusyuk di dalam sholat ya. Jangan megang apa? Hasok itu hasok. Kerikil. Jadi ya sholat ya jangan megang kerikil, jangan megang apa namanya kukula dipatahin gitu, apalah. Biar serius lah. Ngaji juga biar serius juga. Itu kan turun rahmat ini, ya, turun rahmat ini. Jadi sholat kita macam mana ini? Kita bisa ngomongin masalah khusyuk, tapi yang ngomongin masalah khusyuk walaupun dia mahir, dianya belum tentu. Orang bisa menjelaskan masalah tasawuf, belum tentu dia tasawuf, menjelasin aja. Iya. Makanya Syekh Muhajirin ya, Syekhona Al-Maghfurlah ya. Rahmatullah alaih. Nanya sama guru Majid. Gurunya salah satu gurunya Kojan kan guru Majid ya. Ulama Jakarta ngambil ilmu kan sama dia.
Banyak kan ya. Kiai, guru gimana itu sholat khusyuk? Bagaimana saya menerangin sholat khusyuk? Saya aja kagak khusyuk. Itu seorang ulama besar di Jakarta, Syekh Abdul Majid, Pak. Bagaimana saya menerangin khusyuk? Saya aja kagak khusyuk. Kata kita sih, ya amat nggak khusyuk ya. Ada khusyuknya kan tadi nggak seluruh sholat lah. Ada lah khusyuknya tapi nggak seluruh sholat. Itu jawaban menurut saya mah itu tawadu aja, rendah diri. Tapi kan tatkala masa nggak baca bab khusyuk, pasti baca khusyuk sih, baca bab khusyuk. Tetap aja dijawab kalau orang nanya khusyuk, tapi diawali dengan pembukaan jawaban yang seperti itu. Bagaimana saya mau jelasin salat khusyuk, saya aja nggak khusyuk. Tapi nggak begitu juga ya. Nggak setiap orang ngajar itu yang dia udah amalin. Kalau setiap ngajar yang dia udah amalin cuman berapa yang bisa begitu. Babul haji dia lengkap. Orang dia belum haji, babul nikah pindah lagi orang belum nikah. Ya, babul witir yang ya saya belum ngamalin witir, lengkap lagi. Enggak begitu, ngajarin aja. Kita udah pernah ke surga belum, Ustaz? Neraka? Emang apa ngomongin surga kita? Ngomongin neraka. Saking yakinnya dengan di Quran, di hadis ya, saking yakinnya. Jadi kadang-kadang orang itu mujadalah itu artinya mau ribut aja. Ustaz kayak udah pernah ke surga aja ngomongin surga. Ustaz kayak udah pernah ke surga aja ngomongin surga. Saking yakinnya. Itulah yang dikata allazina yu'minuna bil ghaib. Kita kalau percaya seolah-olah kelihatan gitu. Seolah-olah kelihatan. Jadi hadir hati, kalau cuman hadir hatinya waktu takbiratul ihram, cuman takbiratul ihram doang. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Hadir hatinya di situ. Semuanya sholat itu, yang lainnya udah nggak inget sholat, ingetnya kondangan, ingetnya ke pasar, ingetnya dunia. Itu sama juga orang hidup, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan, jadi stroke. Jadi tapi napas masih ada, tapi nggak gerak. Ini komentar Imam Ghazali. Jadi anna hudurul qalbi wa huwa ruhus salat. Hadir hati itu ruhnya salat. Wa inna aqalla ma yabqa bihi ramkur ruh al-hudur inda takbir. Sekurang-kurang ya hadir hati itu ketika takbir. Itu kalau kita takbir itu berarti ada ruh di situ. Kurang-kurang itu. Panuksanu minhu halakun. Kurang dari itu, di takbir aja masih kurang. Itu binasa ya. Wa biqadri ziyadah alaihi tanbasitur ruh fi ajza'is salat. Jadi dengan kadar tambah khusyuk itu luas itu ruh di dalam juzu salat. Setiap juzu salat, itu juzu salat apaan itu? Takbir, Fatihah ya, atau doa iftitah, ruku. Setiap itu harus ada ruhnya, nyambung. Ketika kita baca Subhana rabbiyal azimi, Subhana rabbiyal a'la, kita kecil ya. Nah, kita ini hina di hadapan Allah. Misalnya seperti itu, ya. Wa kam min hayyin la haraka bihi. Berapa banyak orang yang hidup kagak bergerak dengan dia, qaribun min maitin, hampir mati. Fa salatul ghafil bi jami'iha illa inda takbir kama saliman la haraka bihi. Salat orang yang lalai di dalam seluruhnya kecuali ketika takbir doang ya, kama sali hayyin, seperti orang hidup enggak ada gerak baginya.